Halo semuanya, selamat datang di channel Holy Holiday. Pada video kali ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan secara virtual di Pasaraya Blok M. Kita mau melihat bagaimana sih suasana terkini di awal tahun 2024 untuk Mall Pasaraya Blok M ini. Di sebelah kanan kita ini ada tenanya Kopi Kenangan ya, tempat kopi, karena di sini juga ada area perkantoran, jadi banyak karyawan yang ngopi-ngopi, santai-santai. Di sini juga ada Choti Coffee. Di sebelah sini, di tengah-tengah ini ada area tempat penjualan pakaian. Ini suasananya sangat sepi sekali untuk area sebelah tengah ini. Ini adalah tempat penjualan pakaian dan sendal sepatu juga dijual di tempat ini. Kita lihat ini ada satu pengunjung, dan di sebelah sana juga areanya sangat sepi sekali, hanya ketemu dengan penjaga tenan saja. Untuk yang berbelanja ini suasananya sangat sepi sekali. Ini yang datang ke sini hanya berfoto-foto juga. Di sini toko pakaian, ada toko kaos kaki juga. Kita lanjut di sebelah sini, ini toko-toko pakaian ini tertata rapi ya. Untuk area sebelah sini, di sebelah sana ada toko koper juga. Kita lanjut lagi jalan-jalan di sebelah sini. Kita lihat di sini ada kafe-kafe, tempat kopi, ada Journal Coffee Bar, dan di sampingnya juga ada The People Cafe. Kita lanjut balik lagi ke area depan karena kita mau melihat bagaimana suasana di lantai atas. Ini adalah karyawan-karyawan perkantoran yang ada di Pasaraya Blok M ya. Ini banyak sekali karyawan, dan ini suasana di area Starbucks-nya. Ada banyak sekali kafe-kafe, tempat ngopi, dan tempat jajan-jajanan di area luar dari Pasaraya Blok M ini. Nanti kita juga lihat bagaimana suasana di area luarnya. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran, yang sudah lama nggak pernah kesini, yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya sudah pernah kesini, dan ini kondisinya seperti ini, suasananya tidak terlalu ramai, hanya ramai untuk karyawan-karyawan yang kerja di daerah Pasaraya Blok M ini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja naik ke lantai selanjutnya untuk mengintip bagaimana sih suasana di lantai atas. Apakah masih ada tenan yang buka, dan seperti apa suasana pengunjung di lantai atas. Kita sudah sampai di lantai atas, dan ini seperti ini suasananya, ternyata juga masih sepi seperti yang dulu, belum ada perubahan. Di sebelah kanan adalah toko-toko pernak-pernik. Ini adalah hasil-hasil kerajinan tangan, banyak sekali ini. Dan di sini ada toko pakaian juga. Di sebelah sana tadi ada toko aksesoris, dan ini ada toko koper juga di sebelah sini. Diskonnya 50% ini untuk koper-koper. Di sebelah sana ada toko aksesoris, dan ini adalah toko-toko kerajinan tangan. Kita lihat juga suasana pengunjung tidak ada teman-teman, sangat sepi sekali di toko ini. Kita langsung saja meninggalkan area lantai ini. Kita lihat suasananya sangat sepi sekali ya. Kita turun lagi aja untuk keliling-keliling di lantai bawah lagi, melihat bagaimana suasana di area luar. Kira-kira seperti inilah suasana dari Pasaraya Blok M di bulan Februari tahun 2024. Ini suasananya juga masih sepi sekali, belum ada momen kebangkitan kayaknya untuk Mall Pasaraya Blok M ini. Suasananya masih seperti ini saja, dan ini adalah salah satu tenan yang baru ini, Choti Coffee ini baru. Waktu saya datang dulu sekitar 8 bulan yang lalu, ini belum ada Choti Coffee. Dan di sebelah sini kita mau menuju pintu keluarnya. Kita mau melihat bagaimana suasana di area luar. Di area luar di sini tersedia restoran dan toko-toko kopi, dan kafe-kafe banyak tersedia di tempat ini. Dan ini suasana di Pasaraya Blok M ini sedang hujan ya teman-teman. Kita lihat tuh, hujan deras, lagi hujan deras pada saat saya datang ke sini. Bahkan ada beberapa area yang mengalami banjir untuk di area Pasaraya Blok M ini. Ada
ada tuas box, dan ini tempat-tempat ngopi ya di sini, dan tempat kafe-kafe buat nongkrong, cocok sekali. Untuk di area luar ini terlihat ramai karena banyak kafe-kafe yang tersedia di tempat ini. Dan ini suasana hujan, sangat deras sekali teman-teman hujannya. Kita lanjut lagi jalan-jalan di area gedung yang sebelah. Ini kalau saya tidak salah gedung B ya. Ini kita mau lihat bagaimana suasana di area gedung sebelah sini. Ada galeri etnis Nusantara. Ini toko-toko batik dan baju-baju batik banyak tersedia di tempat ini. Tas-tas juga banyak tersedia dijual di tempat ini. Namun untuk suasananya seperti ini teman-teman, sedih sekali melihatnya, sangat memprihatinkan. Dan kita lihat ini lebih cocok jadi museum ya. Ini ada furnitur juga yang tertata di sebelah sini, dan ini toko-toko pakaian masih ada sih di tempat ini, masih buka, dan tas juga ada dijual di tempat ini. Lukisan juga ada, namun untuk suasana pengunjung ini sangat sepi sekali untuk di area gedung B ini. Kita mau keliling-keliling, jalan-jalan melihat suasana di area gedung ini. Mungkin yang punya kenangan, punya cerita di Pasaraya Blok M ini boleh ditulis di kolom komentar tentang suasana terkini dari Pasaraya Blok M ini, bagaimana menurut kalian. Kita lanjut lagi aja jalan-jalan di Pasaraya Blok M ini untuk mengeksplor bagaimana sih suasana terkini dari Pasaraya Blok M ini. Buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus aja perjalanan saya di video kali ini sampai selesai. Di sini ada koper-koper dan masih penuh dengan tenan toko pakaian. Ini toko-toko baju muslim juga ada dijual di tempat ini. Tengah-tengah ada kursi bundar, kursi bulat, tapi itu yang kursi bulat tidak boleh diduduki, hanya untuk pajangan saja. Di sebelah sini juga sendal, sepatu, pakaian masih lengkap ya, barang-barang yang dijual. Dan ini untuk suasana pengunjungnya memang sangat sepi sekali ya. Ini masjid alternatif lantai 5 gedung A. Ini juga masih tersedia untuk masjidnya yang mungkin pernah beribadah di Masjid Pasaraya Blok M yang kangen. Masih ada masjidnya. Ini kita menuju area lobi depan ya. Area lobi depan juga seperti ini, suasananya sangat sepi sekali. Ini hanya ketemu dengan penjaga-penjaga tenan dan bapak-bapak security yang ada di tempat ini. Seperti inilah suasana gedung A. Ini gedung A apa gedung B ya? Ini kalau saya salah mohon dimaafkan ya. Ini kayaknya gedung A kalau menurut masjid tadi ya. Lanjut, kalau kita turun ke bawah itu ada area tempat makan teman-teman. Tapi kita sebelum ke area tempat makan, kita lihat dulu di sebelah sini juga tersedia untuk pakaian-pakaian. Dan di sebelah sana ada ruang kosong, ruang yang sudah tidak berpenghuni lagi. Suasananya seperti ini, sangat sepi sekali, dan ini rolling door sudah tertutup. Ini tidak ada yang mengisi ya. Untuk tenan-tenan di area sebelah sini terlihat juga tidak terawat teman-teman. Inilah suasana di area sebelah sini. Dan ini toko-toko pakaian hanya menjadi pajangan saja, tidak ada yang berbelanja. Seperti inilah suasana di area sebelah sini teman-teman. Dan ini adalah ikon lampu-lampu dari Pasaraya Blok M ini. Keren banget sih lampunya, sangat estetik banget. Oke teman-teman, kita akan menuju dapur raya di Pasaraya Blok M ini di lantai bawah ya. Kita mau melihat bagaimana suasana di area tempat makan. Apakah masih ramai untuk yang berkunjung di area tempat makan? Dan kita lihat ini kayaknya masih banyak menu-menu yang tersedia. Untuk tempat makan yang buka di tempat ini kayaknya masih banyak. Di sini ada toko-toko batik, dan di sebelah sana adalah area dapur raya. Di sebelah sini masih ada toko-toko batik, toko pakaian. Namun untuk di sebelah sana kayaknya udah nggak boleh diakses lagi teman-teman, sudah ditutup dengan tenan-tenan toko pakaian ataupun toko batik. Toko tas juga ada di tempat ini. Kita lanjut sebelah sini
untuk area dapur raya ini juga kayaknya kelihatannya sangat sepi sekali ya untuk pengunjung, walaupun memang ini masih banyak yang buka di tempat ini. Untuk tempat-tempat makan masih banyak yang tersedia, dan ini makanannya makanan tradisional Indonesia teman-teman. Jadi yang cinta makanan Indonesia boleh mencoba wisata kuliner di Dapur Raya Pasar Raya Blok M ini. Banyak sekali menu-menu pilihan yang bisa dicicipi di tempat ini. Seperti inilah suasana dari area tempat makan dari Dapur Raya Pasar Raya Blok M. Ini terlihat sangat sepi sekali ya. Untuk area sebelah sini banyak meja-meja dan kursi yang kosong. Kita sudah keliling-keliling di area tempat makan. Untuk area tempat makan ini masih banyak tersedia tenan-tenan tempat makan yang buka di Dapur Raya. Dan untuk suasana pengunjung memang terlihat sangat sepi sekali ya. Bahkan boleh dibilang ini hanya berapa persen yang datang ya untuk di Pasar Raya Blok M ini. Sangat sepi sekali, dan kita sudah sampai lantai atas lagi. Jadi seperti inilah untuk area depan ini masih tersedia banyak untuk kafe-kafe ya, dan untuk tempat nongkrong juga cocok di Pasar Raya Blok M. Dan kita lihat suasana di lantai ini lagi, suasananya seperti ini, memang sangat sepi sekali, seolah-olah barang dagangan ini hanya menjadi pajangan saja. Kita mau intip bagaimana suasana di area luar. Area luar ini masih hujan kayaknya. Kita lihat tuh area depan tuh ada tulisan Pasar Raya besar sekali, dan masih hujan teman-teman. Ini saya mau pulang tapi masih hujan. Kita keliling-keliling lagi aja ke area sebelah sini. Mungkin sekian dulu teman-teman, sedikit informasi tentang suasana terkini dari Pasar Raya Blok M ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi kepada para penonton semua yang mungkin sudah lama tidak berkunjung ke Pasar Raya Blok M ini, bisa mengetahui beginilah suasana terkini di bulan Februari tahun 2024 untuk Pasar Raya Blok M ini. Dan tentunya semoga video ini bisa menghibur kalian semua yang sudah ikut jalan-jalan bersama saya di video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, mungkin merasa terhibur dengan menonton video ini, ayo dong berikan dukungan kalian dengan cara kasih like, kasih jempol pada video kali ini, subscribe juga channel Holy Holiday,
dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Sekian dulu, terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng channel Holy Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya.